اللهم بلغنا رمضان ووفقنا فيه للصيام والقيام واجعلنا فيه من عتقائك من النار برحمتك يا أرحم الراحمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwani wa akhwati ayyuhas shaimun was shaimat rahimani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah. Hari ini adalah hari yang ke-8 kita menjalankan ibadah puasa. Mudah-mudahan semua apa yang kita amalkan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Baiklah ikhwani wa akhwati azza Allah wa iyyakum, kita lanjutkan kajian kita, yaitu kitab Majalis Syahri Ramadan, majelis bulan Ramadan, fi awsafi ahli jannah. Sini judulnya ataupun temanya sifat-sifat ahli surga atau ciri-ciri ahli surga. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala masukkan kita ke dalam surga. Di sini ada beberapa ayat dibawakan oleh pengarang, yaitu Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Wasari'u artinya bersegeralah kalian menuju magfirah, ampunan dari Rabb kalian, wa jannah dan surga, arduhas samawati wal ard, luasnya seluas langit dan bumi, u'iddat lil muttaqin, disiapkan atau disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Siapa mereka? Orang-orang bertakwa, orang-orang yang disiapkan bagi mereka surga. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Pertama, orang-orang yang berinfak ataupun bersedekah baik dalam keadaan lapang maupun sempit, senang maupun susah. Wal kadhiminal ghaidh, orang yang mampu menahan marah. Ini yang kedua. Wal 'afina 'anil nas, kemudian memaafkan manusia atau memaafkan kesalahan manusia. Wallahu yuhibbul muhsinin, Allah mencintai orang yang berbuat baik. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum. Kemudian berikutnya sifat ahli surga, apabila mereka melakukan perbuatan keji, artinya terjatuh dalam kemaksiatan, melakukan perbuatan keji, aw zalamu anfusahum, atau menzalimi diri mereka, zakarullah, mereka ingat kepada Allah, fastaghfaru lidzunubihim, memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka. Wa may yaghfirudz dzunuba illallah, siapakah yang mampu mengampuni dosa kecuali Allah. Wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, dan mereka tidak meneruskan apa yang mereka lakukan, artinya tidak meneruskan kesalahan mereka
tidak mengulangi kesalahan mereka, wa hum ya'lamun, dan mereka mengetahui. Ini surah Ali Imran ayat 133 sampai 135. Baiklah ikhwani wa akhwati a'azzanallahu wa iyyakum. Ayat pertama dibawakan di sini surah Ali Imran 133 ya. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman menyebutkan tentang ciri-ciri ahli surga ataupun sifat-sifat ahli surga. Wasari'u ila magfirah. Wasari'u itu artinya bersegera. Bersegera kepada dua hal. Apa dua hal? Pertama, menuju ampunan Allah. Yang kedua, menuju surga. Untuk masalah akhirat, untuk masalah bersegera untuk menuju surga, menuju ampunan, Allah gunakan kalimat bersegera, wasari'u. Sebagian ayat Allah gunakan kalimat wasabiqu, artinya sama, bersegera atau berlomba-lomba. Fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Ada ayat lain mengatakan fafirru ilallah. Fafirru itu artinya berlari menuju Allah Subhanahu wa taala. Apa maknanya? Untuk perkara-perkara akhirat, untuk perkara ibadah, Allah gunakan kalimat berlari, bersegera. Ini untuk akhirat. Tapi kalau untuk perkara dunia, Allah hanya gunakan kalimat berjalan. Di dalam surah Al-Muluk ya, Al-Muluk ayat 15, Allah katakan huwallazi ja'ala lakumul arda dzalula famshu fi manakibiha. Allah Subhanahu wa taala jadikan bumi itu mudah bagi kalian. Ja'ala lakumul arda dzalula famshu fi manakibiha. Famshu itu artinya berjalan. Berjalanlah dari segala penjuru, segala arah. Wa kulu mir rizqi, makanlah dari rezeki Allah Subhanahu wa taala. Wa ilaihin nusyur, kepadanya kalian dikembalikan. Artinya apa? Untuk masalah mencari rezeki, untuk perkara dunia, Allah mengatakan famshu fi manakibiha, berjalan. Tapi kalau untuk perkara akhirat, Allah gunakan kalimat fafirru, berlari, bersegera, berlomba. Ini kalau perkara akhirat. Makanya tidak benar kalau diistilahkan dunia akhirat 50-50 ya, 50 dunia, 50 akhirat. Tidak benar. Yang benar itu akhirat lebih diutamakan, harus lebih dari dunia. Akhirat dicari, dunia juga. Jangan sampai akhirat dicari, dunia lupa, atau sebaliknya, dunia dicari, akhirat lupa. Jadi akhirat dicari, dunia juga, namun akhirat lebih diutamakan. Nah, wasari'u, bersegeralah kalian, kata Allah, kepada dua hal. Apa dua hal? Pertama, maghfirah min rabbikum, menuju ampunan. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui kalau kita sebagai anak Adam banyak dosa, banyak salah, banyak khilaf, kata berkata tak ada gading yang tak letak ya. Atau hadis Nabi, kullu bani Adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun. Semua anak Adam bersalah, dan sebaik-baik orang bersalah adalah orang yang bertaubat. Allah Maha mengetahui kalau kita ini sebagai manusia banyak salah, banyak kelemahannya. Oleh karena itu Allah anjurkan kepada kita untuk bersegera ila maghfirah. Maghfirah artinya ampunan. Bersegera menuju ampunan dari Rabb kalian. Wa jannah, dan surga. Berarti dua ya, sekali lagi ada dua yang Allah anjurkan untuk bersegera. Apa dua hal? Pertama, menuju ampunan Allah dengan cara bertaubat, taubat istighfar. Kemudian yang kedua, menuju surga. Di sini dikatakan arduha as-samawati wal ard, yang luasnya seluas langit dan bumi. Kalau lihat terjemahan Al-Quran,
Arduha itu artinya luas. Kalau diartikan luas memang kurang tepat, kurang benar. Ardun bahasa Arab itu artinya lebar. Artinya apa? Lebar. Ada arad, ada tul. Arad itu artinya lebar, tul artinya panjang. Nah, artinya apa? Lebarnya saja selebar langit dan bumi, maka panjang lebih daripada itu. Cuma di terjemahan saya lihat terjemahan Al-Quran bahasa Indonesia diartikan luas. Kalau surga hanya seluas langit dan bumi, masih sempit untuk ukuran surga ya. Sebab kalau surga diistilahkan hanya seluas langit dan bumi, maka belum tepat. Sebab surga itu kata Nabi memiliki 100 tingkat. Jarak satu tingkat ke tingkat berikutnya bagaikan jarak antara langit dan bumi. Itu baru satu tingkat. Kalikan 100 tingkatnya. Jadi di sini dikatakan arduha. Arduha artinya lebar. Jadi lebarnya barulah selebar langit dan bumi. Berarti panjangnya lebih daripada itu. Uiddat lil muttaqin, surga disiapkan untuk orang yang bertakwa. Di sini disebutkan sebagian sifat-sifat yang bertakwa, sifat-sifat ahli surga. Di sini tak sebutkan puasa ya. Puasa di ayat lain. Puasa di ayat lain, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa, semoga bertakwa. Jadi orang berpuasa juga tujuan untuk bertakwa. Orang yang bertakwa bagi mereka yang Allah siapkan surga. Nah, jadi mereka yang menuju ampunan Allah, menuju surga Allah, disiapkan bagi mereka surga. Nah, siapa mereka ahli surga? Sifat-sifat ahli surga yang Allah katakan. Pertama, alladzina yunfikuna fis sarra, mereka yang berinfak dalam keadaan senang dan susah, dalam keadaan lapang dan sempit. Ini Masya Allah ya. Kalau berinfak dalam keadaan senang, insya Allah kita dah faham. Tapi kalau berinfak dalam keadaan susah, dalam keadaan ekonomi pas-pasan bahkan kurang, ini yang berat. Nabi SAW, beliau sebagai teladan kita, adalah orang yang paling dermawan, orang yang paling mudah berinfak. Padahal di dapur Nabi SAW sering tak berasap, sering tidak berasap. Nabi SAW hanya makan kurma dan minum air. Itu ketika ditanya kepada istri beliau Aisyah radhiyallahu anha, sampai 3 kali hilal. 3 kali hilal berarti 3 bulan ya. 3 bulan dapur Nabi SAW tidak berasap. Namun Nabi adalah orang yang paling dermawan. Nah, jadi pertama adalah orang yang dermawan, orang yang berinfak. Di sini kita tak sebutkan keutamaan berinfak ya, karena sangat panjang. Jadi pertama adalah orang yang berinfak atau bersedekah. Ini sifat-sifat ahli surga. Yang kedua, wal kadhiminal ghaidh. Yang kedua, orang yang bisa menahan marah. Orang yang bisa menahan marah. Ini juga ciri-ciri ahli surga. Memang sumber dari keburukan adalah kemarahan. Para ulama sebutkan bahwa sumber dari segala keburukan adalah kemarahan. Kalau kita bisa menahan marah, insya Allah keburukan itu tak akan terjadi. Kejahatan tidak akan terjadi. Terjadi perceraian antara suami istri juga karena marah. Betul tak? Piring melayang, gelas melayang juga karena marah ya. Karena tak bisa menahan marah. Akhirnya terjadi perkelahian, terjadilah perpisahan, perceraian antara suami istri juga karena tidak bisa menahan marah. Coba seandainya bisa menahan marah, tak akan terjadi. Makanya saya sering dapat pertanyaan, Ustaz, sahkah saya mentalakkan istri dalam keadaan marah? Saya jawab sah, jatuh talaknya.
Emang ada orang mentalak istri sambil ketawa-ketawa? Nggak ada ya. Nggak ada orang mentalak istri dalam keadaan bahagia, senyum, tak ada. Orang mentalak istri karena marah, karena amarahnya. Jadi intinya orang yang bisa menahan marah adalah ciri-ciri ahli surga. Dalam salah satu riwayat Nabi SAW didatangi oleh salah seorang sahabat minta nasihat, minta wasiat. Maka jawaban Nabi sangat ringkas. Kata Nabi, la taghdab, jangan engkau marah. Artinya tahan marah. Kemudian sahabat ini mengulangi lagi pertanyaan sampai 3 kali dia ulangi. Sampai 3 kali dia ulangi, jawaban Nabi tetap sama. Kata Nabi, la taghdab, jangan marah. Jadi sahabat ini mengharap jawaban beda. Ternyata jawaban Nabi apa? Jangan marah. Di dalam riwayat lain dikatakan la taghdab falakal jannah, jangan marah, bagimu surga. Artinya kalau kau bisa menahan marah, bisa menahan amarah, tidak dilampiaskan, maka bagimu jaminannya adalah surga. Nah, jadi ikhwani wa akhwati azzanillahu wa iyyakum, orang yang bisa menahan marah maka dijamin oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah surga. Sama dengan ayat ini. Ayat ini, siapa mereka ahli surga? Orang yang bertakwa. Siapa mereka orang bertakwa? Ini sebutkan bisa berinfak atau bersedekah. Yang kedua, mereka orang yang bisa menahan marah. Nabi SAW mengajarkan kita bagaimana cara menahan marah ya. Di antara beberapa riwayat menyatakan kalau seandainya lagi marah, baca ta'awudz. Ta'awudz itu ucapan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tak juga hilang. Maka kalau dia dalam keadaan berdiri, Nabi perintahkan duduk. Duduk tak juga hilang, berbaring. Kalau berbaring tak hilang, mana lagi? Tidur. Jadi kalau seandainya dia merubah posisi, insya Allah kemungkinan marah itu berkurang. Saat biasanya orang dia main tangan kalau berdiri, kalau duduk mulai melemah, berbaring apalagi. Maka Nabi SAW anjurkan untuk apa? Untuk merubah posisi. Ada riwayat yang menyatakan tak juga hilang, pergi berwudu. Wudu tak juga hilang, mandi. Sehingga amarah tadi pun tak jadi dilampiaskan. Intinya ketika marah mau dilampiaskan, adalah menjauh dari orang yang dimarahi. Kalau sudah dia pergi, insyaAllah aman ya. Jadi ini yang kedua, orang yang bisa menahan marah. Kemudian yang berikutnya adalah wal'afina anin nas, orang yang memaafkan kesalahan. Orang yang memaafkan kesalahan juga orang ahli surga, sifat-sifat ahli surga. Karena yang namanya manusia, dalam kehidupan kita interaksi sosial, muamalah, ya mungkin ada kesalahan ya, kesalahan kita dalam pergaulan kita. Tentu orang yang terbaik ketika terjadi kesalahan hendaklah saling memaafkan. Dalam salah satu riwayat dikatakan tidak halal kalau sudah lebih dari 3 hari. Tidak halal berarti haram. Artinya terjadi percekcokan, terjadi putusnya silaturahim antara 2 orang, maka hendaklah memaafkan. Pertama, kata Nabi, meminta maaf. Orang yang pertama meminta maaf atau yang memulai salam duluan, itu yang lebih utama. Jadi Nabi sebutkan orang yang memulai salam. Artinya apa? Biasanya kalau ada orang tak tegur sapa, dia mungkin gengsi untuk menyapa duluan. Maka Nabi ajarkan cukup mengucapkan apa? Salam. Orang yang pertama kali memulai salam, itu yang paling utama kata Nabi. Salam dulu, kemudian baru dia minta maaf dan saling bermaafan. Nah, orang yang memaafkan kesalahan ini juga sifat ahli surga. Kemudian berikutnya adalah walladzina idza fa'alu fahisyatan, orang yang apabila melakukan perbuatan keji atau menzalimi diri mereka, mereka ingat akan Allah lalu mohon ampun terhadap dosa mereka. Kemudian yang terakhir,
walam yusirru ala ma fa'alu. Mereka tidak meneruskan apa yang mereka lakukan. Artinya mereka tidak meneruskan kemaksiatan mereka, mereka tidak balik lagi kepada kesalahan yang sama. Wa hum ya'lamun, dan mereka mengetahui. Dua poin terakhir ini insyaallah akan kita jelaskan nanti setelah salat zuhur insyaallah. Jadi kesimpulan ada 6 sifat ahli surga yang Allah sebutkan, yaitu pertama adalah mereka orang-orang bertakwa, yang kedua berinfak, bersedekah baik dalam keadaan lapang maupun sempit, senang maupun susah, yang ketiga bisa menahan amarah, yang keempat memaafkan kesalahan manusia, yang kelima apabila melakukan perbuatan keji atau melakukan perbuatan dosa mereka ingat kepada Allah, memohon ampun kepada Allah atau bertaubat. Yang terakhir mereka tidak meneruskan kesalahan mereka, sedangkan mereka mengetahuinya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua, mudah-mudahan jadi tambahan amalan untuk kita, dan semoga yang hadir di sini Allah jadikan ahli surga. Amin amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhanaka Allahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.